Pernah dengar, kalau jalan kaki itu seperti obat ajaib untuk tetap awet muda dan bertenaga selama bertahun-tahun? Olahraga sederhana dan mudah, ini memang terkenal bagus untuk menjaga tubuh tetap bugar, menyehatkan jantung, dan membuat hati senang. Tapi, begini pertanyaannya. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 70 tahun, apakah kita masih bisa hanya mengandalkan jalan kaki untuk tetap fit? Di video kali ini, kita akan membahas mengapa anggapan umum tentang jalan kaki mungkin perlu dilihat dari sudut pandang yang baru ketika kita mencapai usia emas. Kemampuan fisik kita tentu berubah seiring bertambahnya usia. Karena itu, penting untuk mengubah fokus kita dari sekadar banyaknya langkah menjadi kualitas gerakan dan kesehatan secara keseluruhan. Kita akan membahas 5 jenis kegiatan yang bisa meningkatkan kesehatan dan vitalitasmu dengan cara yang mungkin tidak bisa dilakukan hanya dengan jalan kaki. Mari kita mulai dan temukan cara menjaga kesehatan dan menikmati hidup lebih penuh setelah usia 70 tahun. 1. Mengapa jalan kaki? Lebih sedikit, mungkin lebih baik di usia lanjut. Meskipun jalan kaki sangat terkenal manfaatnya untuk kesehatan, jalan kaki berlebihan terkadang bisa menimbulkan masalah bagi orang dewasa yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, sendi kita secara alami mengalami aus dan robek, membuatnya lebih rentan terhadap kondisi seperti radang sendi. Dampak berulang dari berjalan kaki jarak jauh, terutama di permukaan yang keras, dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan nyeri sendi dan ketidaknyamanan. Selain itu, karena keseimbangan dan refleks menurun seiring bertambahnya usia, risiko jatuh meningkat saat berjalan kaki jarak jauh, yang menjadi perhatian serius bagi lansia. Kekurangan signifikan lain dari jalan kaki berlebihan adalah tekanan yang dapat ditimbulkannya pada sumber energi kita yang terbatas di usia senja. Sangat penting untuk menghemat energi dan mengalokasikan upaya fisik dengan bijak. Hanya berfokus pada jumlah langkah mungkin menyebabkan kelelahan dan mungkin bukan penggunaan sumber daya fisik yang paling efisien. Sebaliknya, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat memaksimalkan manfaat dari rutinitas olahraga kita sambil meminimalkan potensi kerugian. Mengingat pertimbangan ini, penting untuk mengalihkan fokus kita dari sekadar meningkatkan jumlah langkah menjadi terlibat dalam kegiatan yang menawarkan hasil yang lebih tinggi untuk pengeluaran energi. Kegiatan yang menggabungkan latihan kekuatan, latihan keseimbangan, dan latihan fleksibilitas dapat memberikan manfaat yang lebih terarah, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan tanpa risiko yang terkait dengan jalan kaki berlebihan. Latihan-latihan ini membantu mengatasi area spesifik yang mungkin tidak tercakup secara efektif oleh jalan kaki saja. Dengan berkonsentrasi pada kegiatan yang meningkatkan kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan, orang dewasa yang lebih tua dapat mencapai pendekatan kebugaran yang lebih seimbang. Latihan kekuatan, misalnya, membantu membangun dan mempertahankan massa otot, yang penting untuk mencegah jatuh dan mendukung aktivitas sehari-hari. Demikian pula, latihan keseimbangan meningkatkan stabilitas dan koordinasi, mengurangi risiko jatuh, dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan. Singkatnya, meskipun jalan kaki tetap merupakan bentuk latihan yang berharga, penting bagi orang dewasa yang lebih tua untuk mempertimbangkan mengurangi jalan kaki berlebihan dan memasukkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat keseluruhan yang lebih besar. Dengan berfokus pada latihan yang mendukung kesehatan sendi, keseimbangan, dan kekuatan otot, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mempertahankan kemandirian mereka dengan lebih mudah dan aman. 2. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah landasan untuk menjaga kesehatan dan kemandirian, terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu manfaat utama latihan kekuatan adalah kemampuannya untuk membangun dan mempertahankan massa otot, yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, kita secara alami kehilangan massa otot, suatu kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia, yang dapat memengaruhi mobilitas dan kemandirian. Latihan kekuatan teratur membantu melawan kehilangan ini, memungkinkan orang dewasa yang lebih tua untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan percaya diri. Selain itu, latihan kekuatan menawarkan berbagai manfaat tambahan yang berkontribusi pada gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.
Dengan meningkatkan kekuatan otot, ini membantu mencegah jatuh, masalah signifikan bagi orang dewasa yang lebih tua. Otot yang lebih kuat mendukung keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Selain itu, terlibat dalam latihan kekuatan meningkatkan metabolisme yang dapat membantu mengelola berat badan dan meningkatkan tingkat energi. Ini juga mendukung kepadatan tulang, yang penting untuk mencegah osteoporosis dan menjaga sistem kerangka yang sehat. Postur tubuh yang lebih baik, manfaat lain dari latihan kekuatan, dapat mengurangi sakit punggung dan meningkatkan kesejajaran tubuh secara keseluruhan. Memulai latihan kekuatan tidak memerlukan keanggotaan gym atau beban berat. Latihan resistensi ringan sederhana dapat dilakukan di rumah dengan peralatan minimal. Pita resistensi adalah pilihan yang bagus karena menawarkan tingkat resistensi yang dapat disesuaikan dan dapat digunakan untuk berbagai latihan yang menargetkan kelompok otot yang berbeda. Dumbbell air sering digunakan dalam kelas kebugaran air, memberikan cara berdampak rendah untuk membangun kekuatan sambil tetap lembut pada sendi. Memasukkan alat-alat ini ke dalam rutinitas olahraga teratur dapat membuat latihan kekuatan mudah diakses dan efektif. Manfaat jangka panjang latihan kekuatan melampaui peningkatan langsung. Peningkatan massa otot yang dicapai melalui latihan resistensi teratur berkontribusi pada keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik, yang penting untuk mempertahankan kemandirian seiring bertambahnya usia. Peningkatan kekuatan otot juga menghasilkan tingkat energi yang lebih tinggi, membuat tugas sehari-hari tidak terlalu melelahkan dan lebih menyenangkan. Seiring waktu, efek kumulatif latihan kekuatan meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bersemangat, mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Memasukkan latihan kekuatan ke dalam rutinitasmu dapat secara signifikan memengaruhi kualitas hidupmu. Dengan membangun massa otot, meningkatkan keseimbangan, dan meningkatkan energi, kamu dapat menikmati kemandirian dan vitalitas yang lebih besar hingga usia senjamu. Mulailah dengan latihan resistensi ringan, dan secara bertahap, tingkatkan intensitas saat kamu membangun kekuatan dan mengalami manfaat transformatif dari regimen kebugaran yang menyeluruh. 3. Latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan secara keseluruhan, terutama seiring bertambahnya usia. Pentingnya latihan ini tidak dapat dilebih-lebihkan karena secara langsung berkontribusi pada pencegahan jatuh. Dengan berfokus pada penguatan otot dan peningkatan koordinasi, latihan keseimbangan membantu meningkatkan stabilitas dan mengurangi risiko jatuh, masalah signifikan bagi orang dewasa yang lebih tua. Latihan keseimbangan teratur membangun fondasi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih percaya diri dan aman. Memulai dengan latihan keseimbangan dasar bisa menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan aspek penting kebugaran ini ke dalam rutinitasmu. Latihan sederhana, seperti berdiri dengan satu kaki, dapat secara signifikan meningkatkan keseimbangan dan stabilitas. Untuk melakukan latihan ini, cukup berpegangan pada kursi atau meja yang kokoh untuk dukungan, angkat satu kaki dari tanah, dan tahan keseimbangan selama beberapa detik sebelum berganti kaki. Saat kamu mendapatkan kepercayaan diri dan kekuatan, kamu dapat beralih ke aktivitas yang lebih lanjut seperti Tai Chi atau yoga. Tai Chi dengan gerakan lambat dan terarahnya meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, sementara yoga meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan inti, yang selanjutnya mendukung stabilitas secara keseluruhan. Manfaat memasukkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitasmu melampaui pencegahan jatuh. Postur tubuh yang lebih baik adalah keuntungan utama karena latihan keseimbangan memperkuat otot inti dan punggung, berkontribusi pada posisi yang lebih sejajar dan tegak. Ini dapat mengurangi masalah umum seperti sakit punggung dan postur tubuh yang buruk. Selain itu, latihan teratur meningkatkan kesadaran tubuh dan kepercayaan diri, memungkinkanmu bergerak dengan lebih yakin dan terkontrol. Peningkatan kesadaran tubuh ini diterjemahkan ke dalam fungsi sehari-hari yang lebih baik dan mengurangi rasa takut jatuh. Memasukkan latihan keseimbangan ke dalam rutinitas kebugaranmu adalah langkah proaktif menuju mempertahankan kemandirian dan keselamatan. Memulai dengan latihan dasar, dan secara bertahap maju ke latihan yang lebih kompleks seperti Tai Chi atau yoga dapat membantumu membangun kekuatan, koordinasi, dan kepercayaan diri. Peningkatan yang dihasilkan dalam postur tubuh, kesadaran tubuh, dan stabilitas secara keseluruhan akan berkontribusi pada gaya hidup yang lebih aktif dan memuaskan.
Prioritaskan latihan keseimbangan sebagai bagian dari regimen kesehatanmu dan nikmati manfaat abadi yang mereka bawa ke kehidupan sehari-harimu. 4. Latihan fleksibilitas dan rentang gerak. Latihan fleksibilitas dan rentang gerak adalah komponen penting dari rutinitas kebugaran yang seimbang, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Signifikansinya terletak pada menjaga otot tetap lentur dan sendi tetap bergerak, yang membantu mencegah kekakuan dan mengurangi risiko cedera. Seiring bertambahnya usia, otot dan sendi kita bisa menjadi kurang fleksibel, menyebabkan ketidaknyamanan dan kemungkinan keseleo dan tegang yang lebih besar. Terlibat secara teratur dalam latihan fleksibilitas dapat membantu mempertahankan rentang gerak yang luas, membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah dan lebih nyaman. Memulai dengan peregangan lembut sederhana adalah cara yang bagus untuk memasukkan latihan fleksibilitas ke dalam rutinitasmu. Gerakan dasar seperti meraih langit atau menyentuh jari kaki dapat secara efektif meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak. Untuk peregangan meraih langit, berdirilah dengan kaki selebar bahu. Rentangkan lengan ke atas kepala dan regangkan perlahan ke atas. Untuk melakukan peregangan menyentuh jari kaki, tekuk badan ke depan dari pinggang dan raih jari kakimu sambil menjaga lutut sedikit ditekuk. Latihan-latihan ini mudah dilakukan dan dapat dilakukan di rumah dengan peralatan minimal. Manfaat memasukkan latihan fleksibilitas dan rentang gerak sangat banyak. Peningkatan mobilitas adalah keuntungan utama, karena latihan-latihan ini membantu menjaga kesehatan sendi dan mencegah kekakuan. Postur tubuh yang lebih baik adalah manfaat lain, karena otot dan sendi yang fleksibel berkontribusi pada keselarasan yang lebih baik dan mengurangi tekanan pada punggung dan bahu. Selain itu, terlibat dalam latihan fleksibilitas meningkatkan relaksasi dan mengurangi ketegangan otot, yang mengarah pada rasa kesejahteraan yang lebih menyeluruh. Kombinasi manfaat ini berkontribusi pada gaya hidup yang lebih nyaman dan aktif. Memasukkan latihan fleksibilitas dan rentang gerak ke dalam rutinitas harianmu adalah cara sederhana namun efektif untuk mendukung kesehatanmu secara keseluruhan. Dengan menjaga otot tetap lentur dan sendi tetap bergerak, kamu dapat mencegah kekakuan, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan fungsi sehari-harimu. Baik kamu meraih langit atau menyentuh jari kaki, peregangan lembut ini akan membantumu mempertahankan mobilitas, meningkatkan postur tubuh, dan meningkatkan relaksasi. Prioritaskan latihan fleksibilitas untuk menikmati kehidupan yang lebih aktif dan nyaman. 5. Pertimbangan utama untuk memulai program latihan. Sebelum memulai program latihan baru, sangat penting untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada. Profesional kesehatan dapat memberikan saran yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat kesehatanmu, status kesehatan saat ini, dan tujuan kebugaran. Langkah ini memastikan bahwa rencana latihanmu aman dan disesuaikan dengan kebutuhan individumu, membantu mencegah cedera dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mendengarkan tubuhmu adalah aspek mendasar untuk memulai rutinitas latihan baru. Penting untuk mengenali tanda-tanda nyeri dan kelelahan, dan untuk beristirahat yang cukup sesuai kebutuhan. Kerja berlebihan dapat menyebabkan cedera dan kemunduran. Jadi memperhatikan bagaimana tubuhmu merespons berbagai aktivitas akan membantumu menyesuaikan rutinitasmu. Ingatlah, beberapa nyeri otot adalah normal, tetapi nyeri yang tajam atau terus-menerus harus ditangani dengan istirahat, dan jika perlu, konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. Memilih aktivitas yang kamu nikmati dan memasukkan berbagai latihan adalah kunci untuk mempertahankan motivasi dan kepatuhan pada program kebugaranmu. Terlibat dalam latihan yang kamu sukai akan memudahkanmu untuk tetap berpegang pada rutinitasmu dalam jangka panjang. Selain itu, memvariasikan latihanmu membantu mencegah kebosanan dan melatih kelompok otot yang berbeda, yang mengarah pada regimen kebugaran yang lebih seimbang dan efektif. Baik itu jalan kaki, berenang, atau kelas dansa, temukan aktivitas yang membuatmu menantikan untuk berolahraga. Pakaian yang tepat dan lingkungan latihan yang aman sangat penting untuk pengalaman latihan yang sukses. Berinvestasi pada alas kaki yang sesuai dapat membantu mencegah cedera dan memberikan dukungan.
Sementara pakaian yang nyaman dan sesuai dengan cuaca memastikan kamu tetap sejuk dan kering. Menciptakan lingkungan latihan yang aman, baik di rumah maupun di gym. Melibatkan memastikan tidak ada bahaya tersandung dan peralatan dalam kondisi baik. Dengan mengambil tindakan pencegahan ini, kamu akan meningkatkan pengalaman latihanmu dan mengurangi risiko kecelakaan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek kunci ini saat memulai program latihan, kamu dapat menciptakan rutinitas yang aman, menyenangkan, dan efektif yang mendukung kesehatan dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan, mendengarkan tubuhmu, memilih aktivitas yang menyenangkan, dan memastikan pakaian yang tepat serta lingkungan yang aman akan membantumu membangun rencana kebugaran berkelanjutan yang cocok untukmu. Seperti yang telah kita bahas, berfokus pada kualitas gerakan dan memasukkan latihan alternatif dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Dengan menekankan aktivitas seperti latihan kekuatan, latihan keseimbangan, dan latihan fleksibilitas, kamu dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, mempertahankan kemandirian, dan mencegah jatuh. Latihan-latihan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik, tetapi juga meningkatkan postur tubuh, tingkat energi, dan kejernihan mental. Saya ingin mendengar dari kamu, wawasan baru apa yang kamu dapatkan dari video hari ini? Apakah ada latihan yang kamu ingin masukkan ke dalam rutinitas harianmu? Bagikan pemikiran dan rencanamu di kolom komentar di bawah.